Selama Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa itu pun saya hari raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Dari sekian presiden yang pernah kita miliki, Gus Dur memang figur yang cukup unik. Banyak yang mengatakan Gus Dur adalah figur yang nekat dan ucapan serta keputusannya sering sulit dipahami. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Depan dibubarkan, Kalau Depen jelas. akibatnya sekarang pers itu sangat tidak terkontrol. Begini Bahkan pornografi sekarang merajalela. ya. Betul. Itu dosa Anda loh. Enggak dong. Dosa yang nyarin. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau Depen nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus. Loh, Siapa ya aja bisa. kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Baik, Gus. Satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial, yaitu masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI Ya dan keluarganya. terserah, kesan nggak kesan terserah. Apa alasan Yang Anda? terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Dengan keterbatasan fisik, ternyata Gus Dur tercatat sebagai presiden yang memiliki jadwal kunjungan ke luar negeri yang paling banyak. Hanya dalam kurun 20 bulan kepemimpinannya yang singkat itu, dia sudah melakukan kunjungan kenegaraan sebanyak 80 kali. Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur? Bukan, artinya tugas saya begitu. Perkara saya berjasa itu adalah soal kedua. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Allah nanti sejarah akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya. Nggak bisa dipersoalkan. Loh kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu. Dalam berbagai polling, nama Gus Dur masih termasuk yang cukup populer sebagai calon presiden pada tahun 2009 nanti. Apakah dia akan mencalonkan diri?
Lantas bagaimana dengan hambatan fisik yang dulu